Selamat siang Pak Arif, Pak Lukas. Kita mulai aja Pak, boleh? Ya, boleh. Boleh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di acara virtual coaching klinik sesi 4. Sesi 4 ini kita akan membahas business plan. Business plan bagian pertama ini akan membahas operation plan ya Pak ya, operational plan akan disampaikan oleh Pak Arif dan marketing plan oleh Pak Lukas. Seperti biasa, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand-nya atau kirim pertanyaannya di chat room. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, ini slide-nya udah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Oke, jadi mulai sesi hari ini sampai nanti berakhirnya coaching ini serial coaching, kita akan membahas tentang pembuatan business plan ya, salah satu dokumen atau panduan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam mengoperasikan perusahaan gitu ya. Hari ini kita akan mulai dengan production plan yang akan disampaikan oleh saya. Nanti kemudian Pak Lukas akan membahas tentang marketing plan. Oke, ini adalah outline-nya. Jadi sebelum saya membahas tentang production plan ya. Jadi karena ini pertemuan pertama tentang business plan, saya akan menjelaskan dulu sekilas mengenai alasan mengapa kita harus menulis business plan. Yang kedua adalah mengenai komponen-komponen yang ada di dalam business plan. Oke, baru nanti kemudian kita akan membahas tentang produk dan production plan. Oke, jadi ini adalah beberapa alasan ya kenapa kita harus membuat business plan. Business plan ini tadi dokumen ya, bentuknya berupa dokumen yang berfungsi sebagai panduan bagi Bapak Ibu sekalian yang menyediakan rute ya untuk mencapai sasaran-sasaran, baik sasaran yang sifatnya jangka pendek ya maupun sasaran yang sifatnya jangka panjang. Oke, kenapa kita kita bisa gunakan business plan ini sebagai panduan? Karena salah satu ringkasan yang bisa kita dapatkan dari pembuatan business plan adalah kita bisa memahami atau mengidentifikasi kekuatan dari perusahaan dan produk kita, kemudian juga kelemahannya, ancaman dan juga opportunity ya dari bisnis yang kita akan kerjakan. Oke. Lalu juga bisnis plan ini kan kita dokumen di dalam perusahaan yang dimana perusahaan itu adalah tujuan utamanya, tujuan akhirnya adalah mencari profit ya. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan di pertemuan awal, mungkin profit itu tidak bisa kita dapatkan di di awal-awal tahun dari jalannya operasional perusahaan kita gitu ya. Jadi sehingga mungkin kita harus menderita loss dulu atau mendapatkan kerugian ya. Nah, si business plan ini berfungsi untuk meminimalkan loss yang yang mungkin kita harus tanggung ya di awal-awal bisnis ya, dan kemudian nanti di dalam jangka panjang itu adalah untuk berfungsi juga untuk memaksimalkan profit. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengusaha harus sadar bahwa usaha itu hanya ada dua ya outputnya ya, yaitu berupa loss atau profit. Nah, dengan business plan ini kita bisa meminimalkan loss dan juga memaksimalkan profit. Oke, lalu hal lain adalah kenapa kita harus membuat business plan adalah kita bisa mengoptimalkan ya sumber daya yang kita miliki maupun budget yang kita miliki atau modal yang kita miliki sehingga tadi tercapai tujuan meminimalkan loss atau memaksimalkan profit. Oke. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, waktu pertemuan awal ya saya menuliskan atau menyampaikan tentang ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di bisnis ekspor import itu terdapat
rantai distribusi yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, di awal waktu itu juga saya bilang bahwa dari rantai ini memiliki implikasi yang sangat banyak, ya, implikasi terhadap produksi, terhadap marketing, terhadap finansial, ya itu implikasinya sangat besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita membuat bisnis plan itu merupakan panduan bukan hanya untuk kita sebagai owner ya, tetapi juga kepada para pegawai kita atau kepada para karyawannya kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan ya, saya kasih contoh dari sisi saya sebagai pembicara yang bicara tentang production plan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan kita sebagai eksportir perusahaan yang memproduksi barang final product ya, final products ini nanti oleh importir akan dibeli ya oleh importir, kemudian mereka mendistribusikan final product tersebut ke distributor atau retailer yang nanti mereka akan kirimkan kepada final consumer ya, final consumer. Jadi kalau kita misalkan tidak punya production plan, kita tidak akan pernah tahu kapan kita harus memproduksi, berapa banyak besaran produksinya untuk bisa memenuhi ya rantai distribusi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, buyer kita, importir kita itu nanti adalah mereka akan menjual ke supermarket atau hypermarket. Ya, dan supermarket atau hypermarket itu pasti mensyaratkan nggak boleh pengiriman barang itu terputus. Ya, tidak boleh terputus. Jadi nggak boleh misalkan ada 1 minggu itu barangnya kosong di rak-rak yang ada di supermarket. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya adalah kita sebagai eksportir harus punya perencanaan produksi ya untuk menjamin bahwa barang-barang yang kita ekspor ya, yang kita jual kepada importir itu sampai tepat waktu dan tepat jumlah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tepat waktu dan tepat jumlah. Ya, jadi Pak Lukas mungkin nanti bisa memberitahu ya, sharing pengalaman beliau tentang retail market ya, di mana rak itu nggak boleh kosong, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau beranggapan bahwa Bapak Ibu hanya menjual sekali-sekali saja, nggak perlu rutin, itu adalah salah besar. Pandangan yang salah besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu harus menjual dalam rutinitas atau mengirim dalam rutinitas. Sehingga konsekuensinya apa? Produksi juga harus rutin. Ya, ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, produksi itu memerlukan modal. Nah, nanti ada implikasi lagi berapa besaran modal yang harus kita sediakan untuk bisa menjamin produksi ini tadi tepat waktu dan tepat jumlah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak membuat kalkulasi atau tidak membuat perencanaan tentang production plan, itu nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan menjual tidak secara konsisten, tidak secara berkesinambungan, ataupun nanti ketika mencari buyer, ya itu mencari buyer yang salah. Buyer yang salah itu seperti apa? Misalkan Bapak Ibu nggak tahu nih kapasitas produksinya berapa, jual asal-asalan saja, nggak tahu berapa besaran modal yang diperlukan, sehingga jual juga asal-asalan, ya produksi tanpa perhitungan atau menjual tanpa perhitungan, gitu ya. Nanti Bapak Ibu menawarkan produk misalkan ya kepada importir yang mereka membutuhkan pembeliannya dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena jaringan mereka sudah sangat banyak. Nah, ini nggak akan pernah ketemu nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya production plan, marketing plan, financial plan yang bagus, Bapak Ibu nanti punya panduan harus menjual kepada siapa. Ya, harus menjual kepada importir yang mana nih. Ya, gitu. Jadi inilah dalam praktiknya betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian membuat business plan. Oke. Nah, business plan itu minimum ya. Business plan itu minimum ada 4 komponen ini ya, yaitu tentang produk atau services yang Bapak Ibu akan jual ya. Ini terkait informasi yang detail tentang produk yang Bapak Ibu akan jual, kemudian production teknik tadi production plan ya. Kemudian ada yang market atau customer plan
ya. Jadi ini mencakup di mana informasi tentang market, lalu strategi-strategi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan buyer dari market tersebut, gitu ya. Kemudian terakhir adalah financing requirement ya, atau financial plan ya. Jadi di sini mencakup ada detail cost dan revenue atau penerimaan ya, yang merangkum aktivitas katakanlah per bulan dari cost dan revenue yang Bapak Ibu harapkan akan terjadi. Ya, jadi ini merupakan komponen minimum dari business plan. Ya, business plan juga macam-macam, ada yang untuk sendiri ya, untuk internal perusahaan, ada juga business plan misalkan yang untuk ke investor. Kalau untuk investor mungkin harus ditambahkan informasi-informasi yang lain ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi calon investor menilai kelayakan bisnis kita. Oke. Oke, jadi yang akan saya bahas disampaikan oleh saya adalah tentang product and production plan. Ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan Pak Lukas untuk marketing plan. Lalu minggu depan kita bicara perencanaan keuangannya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi saya mulai dengan produk atau service plan ya. Jadi atau mungkin lebih tepatnya Bapak Ibu sekalian adalah produk, karena Bapak Ibu sekalian menjual produk. Oke. Ini sebenarnya basically hanya informasi saja ya. Jadi informasi sedetail mungkin tentang produk yang Bapak Ibu miliki. Oke. Jadi ada deskripsi produk, lalu ada historinya, lalu juga innovation idea, misalkan keunikan dari produk atau jasa yang Bapak Ibu akan jual, ya. Kalau misalkan ada yang namanya game changing idea, yaitu jadi misalkan bagaimana produk Bapak itu bisa merubah market ya dengan produk-produk yang baru yang Bapak Ibu tawarkan, ya. Kemudian selanjutnya ada atribut-atribut produk, ya, fitur-fiturnya, benefit-benefitnya dari konsumen itu mengkonsumsi produk Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu ada research and development, aktivitas R&D apa saja yang diperlukan ya untuk meluncing produk Bapak Ibu sekalian, ya. Ini penting juga untuk Bapak Ibu lakukan. Dari awal kami di FTA Center selalu menekankan untuk Bapak Ibu selalu melakukan R&D. Kenapa? Karena R&D ini adalah salah satu kunci untuk Bapak Ibu bisa survive, bisa bertahan di pasaran ya, yaitu dengan proses R&D ini Bapak Ibu sekalian bisa menjaga daya saing produknya. Oke. Lalu ada produk life cycle ya. Jadi setiap produk itu memiliki siklusnya Bapak Ibu sekalian. Ya, siklusnya itu seperti apa ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi siklus sebuah produk itu bisa terbagi menjadi lima fase ya, 5 tahap, 5 siklus. Ya. Ada dimulai dari proses development dari produk tersebut ya, jadi artinya di market ya, produk tersebut masih dalam tahap pengembangan, development. Oke. Kemudian next siklusnya adalah introduction. Jadi setelah di-develop lalu diperkenalkan kepada pasar. Oke. Lalu ada tahap pertumbuhan. Lalu ada tahap maturity. Maturity ini adalah tahap ketika sudah sudah matang di pasar ya, sudah banyak marketnya, semua orang sudah paham tentang produk tersebut gitu ya. Lalu kemudian mulai menurun ya, permintaannya menurun atau penjualan bagi Bapak Ibu sekalian juga mulai mengalami penurunan ya. Kemudian terakhir ada declining ya. Nah, ini semua punya konsekuensi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalkan katakanlah Bapak Ibu sekalian menjual produk yang mungkin belum pernah ada di pasaran. Ya, belum pernah ada di pasaran, itu Bapak Ibu sekalian masih mendevelop, itu kondisinya Bapak Ibu pasti akan mengalami negatif cash atau negatif profit. Ya. Gitu, negatif profit. Jadi kenapa? Karena Bapak Ibu harus
melakukan proses R&D, di mana proses R&D itu biasanya mahal ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya produk misalkan yang sudah sampai di market itu sudah mencapai maturity, ya. Nah, kalau sudah mencapai maturity, mungkin Bapak Ibu sekalian akan mengalami yang namanya penurunan penerimaan, penurunan penjualan, ya. Lalu profit juga sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian harus punya strategi khusus kalau misalkan produk tersebut di pasaran sudah levelnya maturity, ya. Karena kalau tidak ditemukan inovasi baru atas produk tersebut, ya kita akan sulit untuk menaikkan revenue. Ya, pasar itu sudah mulai jenuh di sini. Ya, pasar sudah mulai jenuh sehingga profit juga sudah mulai menurun. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian harus memahami produk Bapak Ibu sekalian itu di market itu dalam posisi siklus yang mana, ya, supaya nanti strategi yang dibuat pun juga dapat katakanlah mengantisipasi posisi siklus tersebut. Oke. Oke, next adalah tadi jadi untuk product plan itu deskripsi saja sifatnya gitu ya, tidak terlalu banyak hitung-hitungan. Nah, production plan itu akan lebih banyak hitung-hitungan. Ya, fungsi dari production plan adalah untuk menggunakan sumber daya, ya. Kalau saya bicara sumber daya berarti semua sumber daya yang Bapak Ibu miliki, ya, bisa berupa tenaga kerja, kemudian mesin-mesin, peralatan, bahan baku, ya, itu digunakan secara efektif. Oke. Lalu juga dengan production plan Bapak Ibu bisa tahu estimasi sumber daya yang dibutuhkan, misalkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak modal, mesinnya apa saja, ya itu di production plan. Oke. Lalu juga production plan ini berfungsi juga untuk mengkoordinasikan berbagai macam departemen atau berbagai macam divisi yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satu contohnya misalkan kalau kita sudah dapat hitung-hitungan production plan yang efisien, yang bisa membuat harga barang itu kompetitif di pasaran, ya, Bapak Ibu bisa mengkoordinasikannya dengan bagian sales, katakanlah. Ya, sales and marketing gitu ya. Jadi memberikan target kepada mereka, target per bulan misalkan harus jualan berapa supaya tadi hasil dari produksinya itu terserap semua oleh pasar. Oke. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan waste, terkait dengan sisa atau bahan reject, ya. Gitu, bahan reject bisa berupa bahan baku maupun barang jadinya, ya. Itu juga tercapture dengan production plan. Lalu untuk peningkatan produktivitas, ya, produktivitas tentunya banyak cara untuk meningkatkan produktivitas gitu ya, banyak pendekatan-pendekatan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi dengan kami di FTA Center ya untuk sharing pengalaman tentang bagaimana meningkatkan produktivitas. Lalu improvement in quality, ya, dari produksi pasti akan ada proses-proses yang kita bisa gali lebih lanjut gitu ya untuk meningkatkan kualitas. Akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah tadi untuk bisa menciptakan customer satisfaction ataupun atau reduction of cost, ya. Jadi kalau kita punya production plan yang baik, ya, kita bisa memberikan pelayanan atau mensuplai barang kepada importer tadi dengan kualitas yang lebih baik sehingga mereka happy, gitu ya, customer mereka happy, dan juga kita bisa sekalian mengurangi biaya-biaya, ya. Jadi pengalaman saya di perusahaan, dengan kita meminimalisir waste, meminimalisir barang reject, ya, atau bahan baku yang reject, itu cost itu bisa dihemat sampai ratusan juta per tahunnya Bapak Ibu sekalian, ya, gitu. Jadi kalau kita punya production plan, kita punya banyak benefit, ya, yang bisa kita raih dari sini. Oke, nah production plan itu secara ringkas bisa terbagi menjadi tiga hal dalam bagian seperti ini, ya. Dari production plan itu akan muncul yang namanya master production schedule, ya, schedule tadi, ya.
berapa banyak barang yang harus kita produksi supaya bisa menjamin customer kita itu dapat mendapatkan barang dalam jumlah yang tepat dan dalam waktu yang tepat juga, gitu ya. Jadi kita harus punya schedule produksi setiap bulannya. Oke. Dari schedule produksi tadi itu kita bisa hitung juga ya material requirement plan-nya ya, jadi berapa banyak kebutuhan bahan baku, oke, kemudian juga kebutuhan bahan-bahan pendukung lainnya misalkan, lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah berapa banyak biaya yang kita perlukan untuk membeli bahan baku ini, oke. Lalu dari sini juga dari master production schedule itu juga kita bisa turunkan capacity requirement plan ya. Ini termasuk di dalamnya berapa banyak kapasitas per hari katakanlah untuk produksi, lalu berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Shift tenaga kerjanya juga akan terpengaruhi ya, bagaimana metode pekerjaan ya, metode libur bagi para karyawan ya, itu juga akan terpengaruhi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, informasi yang production plan ini harus sangat detail ya, dan akan sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta strategi-strategi yang diambil oleh perusahaan. Oke. Nah, kenapa kita perlu production plan? Ya, karena demand itu bisa berfluktuasi. Tadi Bapak Ibu sekalian, ya, demand itu berfluktuasi. Misalkan sekarang lagi pandemi, mungkin beberapa produk mengalami penurunan permintaan, ya. Sedangkan misalkan perusahaan itu ada biaya-biaya fix yang harus keluarkan setiap bulannya, gitu ya, sehingga kadang-kadang mungkin kita harus mencari buyer baru, gitu ya. Jadi ketika mencari buyer baru otomatis misalkan mungkin spek barangnya juga berbeda, ya, requirement atas produksinya juga berbeda, ya, sehingga kita perlu production plan yang baik. Ya, lalu juga terkait kapasitas. Ya, kapasitas ini macam-macam ya. Bisa kapasitas supply bahan baku, ya, ada misalkan bahan baku yang sangat tergantung kepada musim, ada kadang-kadang musimnya sedang tidak baik, tidak mensupport supply, gitu ya. Lalu juga ada misalkan waktu-waktu di mana tenaga kerja kita perlu libur karena kewajiban dari pemerintah, misalkan di hari raya, gitu ya. Mereka harus diberi kesempatan untuk libur, gitu ya. Nah, waktu-waktu hari raya misalkan 2 minggu atau 2 minggu sebelum atau 2 minggu setelah itu biasanya aktivitas produksi terganggu, ya. Jadi kita perlu tahu kapasitas kita ada fluktuasinya atau tidak di sepanjang tahun. Oke. Lalu yang terakhir adalah kesulitan untuk kita meningkatkan produksi. Ya, tadi untuk meningkatkan produksi itu perlu tambahan modal, ya, perlu tambahan modal untuk membeli bahan baku, tambahan modal untuk membayar tenaga kerja, dan itu nggak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat dekat. Ya, untuk kita menaikkan modal, misalkan kita harus mencari investor atau mencari pinjaman ke bank, ya, yang di mana ya itu semua prosesnya membutuhkan waktu. Ya, jadi kita akan sulit untuk menaikkan kapasitas produksi tanpa kita menaikkan permodalan dalam jangka waktu katakanlah 3 sampai 6 bulan. Mungkin kalau 1 tahun bisa, ya. Jadi kapasitas produksi itu pasti akan mengalami keterbatasan, ya, mengalami masa-masa di mana kita tidak bisa menaikkan kapasitas produksi. Oke, nah ini beberapa strategi yang kita bisa lakukan untuk kita memanage demand. Ya, memanage demand itu artinya membuat kalkulasi tentang permintaan, gitu ya, supaya bisa disesuaikan dengan kapasitas produksinya kita. Oke, yang biasa saya lakukan adalah saya biasanya minta
ke buyer saya untuk menyediakan informasi rencana pembelian mereka di semester depan. Biasanya saya lakukan 3 sampai 6 bulan sebelumnya gitu ya. Saya sudah email mereka gitu ya untuk rencana di semester depan. Ya, ini dilakukan supaya apa? Supaya kita juga bisa membuat perencanaan, ya, perencanaan atas produksi kita di semester depannya, gitu ya. Jadi kayak saya misalkan mulai bulan September kemarin itu saya sudah nanya-nanya ke buyer saya tentang potensi bisnis ini, kemudian nanya tentang apakah ada kenaikan permintaan di tahun depan, apakah ada penurunan, gitu ya. Itu saya sudah mulai nanya-nanya ke mereka untuk tahun depan. Oke. Nah, untuk mempengaruhi demand kita bisa ngasih diskon misalkan ya, ngasih special offers gitu ya. Jadi kalau misalkan ada waktu-waktu di mana penjualan kita lagi seret gitu ya, kita bisa ngasih spesial tarif atau spesial diskon gitu ya. Jadi supaya untuk memenuhi target penjualan, target produksi dan target penjualan di waktu tersebut, yang waktu-waktu di mana tadi penjualan itu sedikit gitu ya. Oke, lalu untuk supply management ya. Jadi untuk manajemen supply kita bisa melakukan inventory stock out ya. Jadi kita main-mainnya di inventory ya, ada metode first in first out atau last in first out gitu ya. Lalu mengadjust kapasitas ya, melakukan penyesuaian atas kapasitas produksi ya. Kita bisa menambah atau mengurangi pekerja, mengurangi atau membuat variasi shift kerja ya, atau jam kerja juga kita bisa atur-atur gitu ya. Itu untuk melakukan adjustment terhadap supply atau kapasitas produksi. Nah, ini kalau misalkan kita punya pabrik ya, punya kapasitas produksi yang terbatas, yang nggak bisa kita nambah tenaga kerja gitu ya, karena tempatnya sangat terbatas, kita bisa lakukan misalkan outsourcing atau subkontrak ya. Jadi kita subkontrakkan sebagian aktivitas produksi kepada pihak lain yang ada di luar perusahaan ya, atau bisa di bottlenecking. Di bottlenecking itu kalau ada hambatan-hambatan di satu line produksi ya, kita cari solusi ya atas hambatan yang ada di line produksi tersebut. Atau yang paling ideal mungkin adalah penambahan kapasitas baru ya, nambah pabrik baru atau nambah peningkatan luas lokasi produksi gitu ya. Tapi kan itu sangat membutuhkan biaya atau investasi yang sangat besar dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Nah, bisa dilakukan dalam waktu yang cepat yang ini nih ya, managing tenaga kerja ataupun mengoutsourcingkan ya aktivitas produksi kepada pihak lain. Oke, nah terakhir Bapak Ibu sekalian, dari kita setelah kita membuat production plan tadi secara detail, Bapak Ibu bisa membuat SWOT analisis ya, merangkum apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, opportunity apa yang bisa diraih nanti di masa yang akan datang, dan juga ancaman-ancaman. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian semacam ringkasan ya, buku saku gitu ya, atau panduan ya. Ini Bapak Ibu bisa print gitu ya, lalu tulis ringkasannya, terus kemudian print di meja kerja Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian punya panduan ya, arahan atas arahan dari perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand, atau enggak bisa menggunakan fitur chat yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk isi absensinya di link yang sudah dikirim. Untuk ini mungkin saat ini belum ada yang bertanya sih Pak. Mungkin bisa langsung ke Pak Lukas aja, kita mungkin full di ini ya, di sesi pertanyaan aja. Ya. Silakan Pak Lukas. Baik, saya share screen dulu ya. Ya, silakan Pak.
Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang ini saya akan melanjutkan mengenai marketing plan. Tapi sebelumnya boleh saya jelaskan dulu ya mengenai keterkaitan marketing plan dengan materi-materi sebelumnya. Oke. Jadi slide saya mungkin agak berbeda dengan yang punya Bapak Ibu yang tadi siang dikirimkan, tapi bedanya hanya satu slide ini aja. Jadi awalnya adalah market research ya, yang saya sudah sampaikan di minggu kedua coaching klinik ini, di mana market research adalah tahapan di mana kita mencoba mencari negara target ekspor kita yang mana. Ya, kita lihat market potensialnya, lalu karakter konsumen atau penduduknya, dan produk yang paling tepat beserta cara-cara promosinya ya. Lalu minggu ketiga atau minggu lalu saya juga sudah memberikan informasi mengenai market entry ya, yang kedua ini market entry. Jadi setelah menentukan negaranya, lalu bagaimana cara memasarkan produk Bapak Ibu masuk ke negara tersebut. Ya, actionnya itu kita merencanakan strategi apa yang kita rencanakan dalam proses untuk masuk ke suatu negara ya. Apakah kita hanya ekspor saja ke buyer, atau menggunakan agen, atau kemudian meningkat menggunakan distributor. Ke tahap selanjutnya kita bisa melisensikan atau membuat franchise ya, karena franchise kan tidak melulu makanan ya. Kita tahu ada franchise Indonesia yang berhasil ke luar negeri seperti kebab Baba Raffi ya, tapi nggak semua franchise itu makanan ya. Jadi yang ikut di coaching klinik ini kan non makanan. Kita bisa lihat ada produk lain seperti laundry ya, jasa lain ya, atau IKEA itu contoh franchise, tapi kita bisa lihat yang di Bandung itu kan hasil franchise dari luar masuk ke Indonesia ya. Atau kita juga bisa merencanakan untuk strategi entry-nya bisa juga dengan joint venture misalnya, dengan buyer kita mungkin membentuk suatu entitas perusahaan gitu ya, atau suatu institusi bisnis juga bisa ya. Dan yang tidak kalah penting kita bahas minggu lalu adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita merencanakan masuk dalam suatu negara target ekspor, yaitu pertama daya tarik pasar ya. Lalu yang kompetisi, daya tarik pasar pertama, lalu kedua kompetisi, di mana kita mencari tahu mengenai kompetisi pasar di negara target ya. Yang ketiga adalah risiko. Nah, ketiga ini kita analisis menggunakan tabel. Kalau daya tariknya high tapi kompetisi dan risknya atau risikonya high juga, lalu Bapak Ibu mau membuat strategi seperti apa, ya kan? Kan generate strategi itu kan ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi, di mana semua cara-cara marketing ini kita coba berbeda dengan kompetitornya. Lalu ada cara cost leadership, di mana faktor strategi penentuan price itu akan menjadi dasar dari strategi marketingnya. Lalu ada strategi fokus. Kalau ini produk, promosi, harga, dan lain-lain akan mengarah pada satu segmen. Satu saluran untuk promosi, lalu harganya juga mengarah pada satu kelas harga tertentu. Ya kan? Nah, kalau di marketing, semua strategi ini kan mengarah pada pembentukan value add. Ya, jadi value add itu nanti yang akan harusnya diminati oleh konsumen di target pasarnya. Nah, di sesi minggu ini kita akan membahas masalah marketing plan, di mana strategi Bapak Ibu yang direncanakan dari sejak market research, lalu market entry, itu kita turunkan dalam implementasi dan rencana-rencana marketing untuk dieksekusi, gitu ya.
Itu sekilas penjelasan saya soal keterkaitan antara marketing plan ini dengan sesi sebelumnya. Lalu kita bahas soal marketing plan-nya. Jadi di dalam marketing plan ini ada 4 tahapan. Ya, karena marketing plan ini rencana. Jadi apa sih yang mau kita lihat dari rencana marketing? Rencana marketing ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Ya, suatu rencana marketing kita tidak jatuh dari langit. Jadi ada dasarnya. Kenapa kita membuat marketing plan? Jadi suatu strategi yang besar yang mempengaruhi seluruh aspek perusahaan itu ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya. Ya, kita kerjakan sedikit demi sedikit supaya nyampe ke tujuannya ya, tahap demi tahap. Jadi tidak sekaligus gitu kan. Jadi contoh tahap-tahapannya adalah pada saat kita set your objective, Bapak Ibu membuat target-target, ya kan? Semua aktivitas itu kan memiliki target. Apalagi kalau tujuannya bisnis, maka semua aktivitas itu harus kita record, kita ukur dan kita pertanggungjawabkan. Ya, begitu juga dengan tujuan-tujuan bisnis itu harus didefine dari awal. Apa targetnya, tujuannya apa. Nah, nanti marketing plan itu tinggal menyesuaikan dengan target-targetnya. Ya. Lalu yang kedua di tahapan adalah situation analysis. Nah, situation analysis ini kita perlu melihat situasi seperti apa di negara tersebut. Apakah barang yang akan kita ekspor ini disuplai oleh banyak pihak, ya kan? Kompetitornya banyak. Kalau diminta oleh banyak pembeli, pembelinya berapa banyak, gitu kan? Begitu juga peran dari stakeholder di sana, pemerintah, asosiasi, ya kan? Apakah saling mempengaruhi atau bagaimana? Nah, hal-hal ini kita rumuskan dalam strategi, ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk membahas soal kompetisi karena di kompetisi itu memang menurunkan banyak sekali strategi. Jadi tiap perusahaan juga beda-beda nih strateginya. Ada yang kekuatan perusahaannya ada di mana, di sebelah sini, di sebelah sana gitu ya. Masing-masing ini memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada yang punya mesin, ada yang nggak punya mesin, ada yang punya kapital, ya kan? Beda-beda ya. Yang ketiga di marketing plan adalah kita perlu meng-create marketing program. Ya, ada marketing program, ada sales program. Ya, intinya kalau marketing program itu bagaimana kita bisa reach customer-nya. Sedangkan kalau sales itu ya penjualannya, bagaimana supaya penjualannya ini bisa mendukung income-nya perusahaan ya. Tadi Pak Arief sudah bilang kan bahwa ada target-target penjualan yang berkaitan dengan produk. Nah, itu juga salah satu product plan yang bisa mendukung untuk perusahaan itu achieve sales-nya. Ya. Lalu yang keempat adalah kita cek performance metric. Ya, kita mengukur apakah strategi-strategi kita, program-program kita, effort kita sudah tepat atau belum. Ya, jadi ada selalu kita cek tiap kuartal ya, per 3 bulanan itu akan kita cek. Sampai enggak achievement dari target kita itu berapa persen gitu kan. Kita bisa bilang performance kalau bagus itu 80% itu achieve, sudah dianggap berhasil gitu ya. Bisa juga. Nah, itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan Bapak Ibu, apakah mau menerapkan berapa persennya itu tergantung dari situ ya. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai set your objective. Ya, target Bapak Ibu ini apa aja nih? Yang pertama adalah tujuan dari bisnis ekspor yang kita akan jalankan. Ya, apa tujuannya nih? Apakah akan untung atau rugi gitu kan? Kita siap untung atau kita siap ruginya berapa tahun? Ya kan tadi Pak Arief juga udah bilang dalam 1 tahun ini minimal rugi dulu nih. Tapi ruginya nih kita harus declare, untuk berapa tahun kan? Nggak mungkin juga 4 tahun rugi, 3 tahun rugi gitu ya. Kapital kita bisa habis ya. Nah, kita harus deadline sampai berapa tahun.
Setelah kita tetap rugi, lalu kita harus siapkan strateginya seperti apa gitu kan. Apakah kita mau exit atau kita mau tetap di situ atau investasi baru atau ada joint venture atau bagaimana ya, kita perlu membuat strategi ya. Oke. Yang pertama kita perlu menentukan market share. Yang sebelah kiri ini market share. Sorry. Ya, market share. Nah, yaitu ukuran seberapa dalam kita menguasai pasar. Misalnya kita menentukan share 10% lah dari jumlah suatu market potensial dari suatu negara. Ya, contoh 10% atau berapa gitu ya. Share ini biasanya menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam menguasai pasar. Jadi kalau nanti misalnya achievement-nya targetnya share-nya 10%, ya nanti si marketing director-nya berhasil menguasai hingga 12%, ya itu prestasi. Nanti perusahaan harus memberikan insentif buat marketing director misalnya. Atau dalam hal ini juga kita bisa menggunakan share untuk target usaha kita. Jadi di negara ini kita punya share 10%, 12%, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah sales. Sales ini adalah berapa ukuran uang yang kita dapatkan, income, revenue. Berapa target atau forecast sales kita perlu sebutkan dalam tujuan bisnis. Biasanya kalau di awal tahun atau di RUPS, biasanya di RUPS kita sebutkan tahun depan kita akan punya target sekian, gitu ya. Kita harus bisa mengukur itu berhasil atau tidak, atau usaha-usaha yang kita lakukan ini menghasilkan atau jalan di tempat, gitu ya. Ya kan, kalau penjualan tahun ini misalnya kalau nggak ada pandemi, misalnya 100 juta gitu ya, tahun depan 80 juta, tahun depannya lagi 80 juta. Nah, itu kan berarti kita nggak growth gitu ya. Ya, jadi kita maunya kan suatu perusahaan ini punya income itu ada growth-nya, makin lama makin berkembang. Tahun depan bisa lebih tinggi 10%, tahun depannya lagi bisa achieve lagi 10%, jadi makin lama makin besar gitu ya. Yang ketiga adalah volume. Kita perlu tentukan jumlah quantity berapa yang kita mau jual untuk mencapai tujuan kita. Dalam hal ini volume berkaitan erat dengan sales, karena di situ ada data sales, pasti ada data volume juga, barang yang kejual berapa. Kita nanti bisa analisa sih, itu merupakan data-data yang akan kita analisa nanti kalau di sales and marketing, di bagian sales and marketing, berapa penjualan kita, berapa volumenya, ya kan? Volume akan efek ke production plan yang tadi diinformasikan oleh Pak Arief. Oke, yang kelima adalah yang keempat adalah profit. Ya, profit juga perlu kita kita perlu nyatakan dalam RUPS berapa profit yang akan kita dapatkan. Ya, yang kelima adalah time atau waktu. Waktu ini untuk mencapai target tujuan itu perlu kita tentukan. Kalau kelewat gimana? Kalau kalau lewat, apakah kita anggap orang-orang yang orang-orang yang akan mendeliver sukses ini kita anggap berhasil atau enggak kalau waktunya kelewat. Misalnya target 3 bulan jadi diaktif dalam waktu 5 bulan gitu kan. Nah, ini pembicaraan juga pasti di level pemegang saham gitu kan. Nah, di bawah adalah contoh kalimat objektif tujuan bisnis yang biasa kita state di satu RUPS ya, di hadapan pemegang saham, investor. Itu contohnya biasa seperti itu. Kita mau masuk ke market China gitu ya, mendapatkan share 0,01% dari pasar agro di China, yang mana pasarnya market potensialnya adalah sejumlah 70 miliar dolar gitu ya, dengan target sales
7 juta $7 kalau dirupiahkan sekitar 99 miliar dan akan di-achieve dalam waktu tempo 1 tahun ya dengan mengirim sejumlah 4.320 ton produk untuk mendapatkan profit sebesar 12%. Nah itu ya contoh-contoh. Jadi mencakup semuanya, produksinya ada, ya kan, salesnya ada, share-nya ada, waktunya juga ada gitu. Jadi itu harus jelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk konsultasi dengan kami, ya kami akan minta itu definitifkan dulu masuk ke pasarnya mana, mau share-nya berapa. Nanti supaya kita bisa bergerak lebih jelas, lebih ini ya. Kalau misalnya pasarnya marketnya sekian, Bapak Ibu pengen 10%, terus kelihatan menunjuk bahwa marketnya adalah China ya, mungkin terlalu besar gitu kan. Mungkin 0,0 sekian lah, itu bisa kita achieve. Ya. Jadi yang penting harus ada tujuan-tujuannya. Oke, yang selanjutnya adalah situation analysis. Jadi tahap situation analysis ini adalah setelah kita menetapkan tujuan-tujuan perusahaan, kita mulai menginventarisasi masalah yang akan dihadapi di negara tujuan ekspor. Mungkin dengan bagaimana mencari buyer yang kredibel dan bisa dipercaya, ya kan? Buyer itu banyak, kita banyak aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan buyer, tapi apakah kredibel? Apakah bisa dipercaya? Ya itu urusan beda lagi itu ya. Jadi bagaimana kita juga cari buyer yang besar, yang ordernya maunya banyak, atau yang mau bayar cash, yang tidak komplain kalau barang telat produksi, ya idealnya kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak ada yang seperti yang ideal seperti itu. Yang ada malah kebalikannya, ya kan? Ada yang mau kita kirim dulu baru dibayar, ya kan? Ya itulah yang justru kita hadapin sekarang ya. Jadi selain itu kita perlu menganalisis situasi yang kita hadapi di sana di negara target ini seperti apa. Kita bisa pakai 5 forces, yang gambar ini kan metodenya pakai 5 forces-nya Porter, tapi juga bisa pakai tadi Pak Arief sampaikan dengan metode SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat ya. Menurut saya dengan makin banyak kita mendekatkan masalah dengan banyak-banyak metode, nggak apa-apa, kita akan bisa makin tajam, makin banyak makin tajam, gitu kan? Kita menganalisis situasi yang akan kita hadapi ya. Di sini kalau di 5 forces ini kita mempelajari kompetisi. Ya tadi saya infokan di depan, kompetisi ini kenapa penting? Kenapa penting? Hampir setiap kali dari sejak market research saya udah kasih bahwa kita perlu mempelajari kompetisi. Ya, kita perlu mempelajari kompetitor. Kita perlu mempelajari juga substitusinya apa. Kita punya produk, barang substitusinya apa. Kita juga perlu mempelajari ancaman-ancaman supaya produk kita ini tetap langgeng di sana, tetap steady, bisa tetap konstan buyer beli. Kita juga harus mempelajari ancaman lain apa. Ya. Jadi secara singkat situation analysis lewat 5 forces ini berguna buat apa? Yaitu pertama kita minimize risiko kan. Kita mengurangi risiko ya. Jadi kita menghindari kerugian waktu. Karena misalnya kompetitor sudah punya produk sejenis dengan kita dan kita tinggal melihat tes marketnya seperti apa. Ya, dia punya produk yang sama, hasilnya konsumen menerima atau tidak, hasilnya baik atau jelek, itu menjadi evaluasi kita, ya kan? Tanpa kita mengeluarkan biaya untuk tes market loh. Jadi sebenarnya mengurangi risiko kita. Ya, kita nggak usah ngeluarin investasi untuk cek pasar, gitu ya. Yang kedua adalah menghindari kesalahan. Ya, kalau misalnya kompetitor sudah punya bikin produk seperti yang sama dengan produk kita, lalu gagal, apakah kita masih mau bikin, gitu kan? Ya tentunya kita mengevaluasi lah ya, mungkin negara lain lebih tepat gitu ya. Terus tadi Pak Arief juga sebutkan soal produk life cycle. Ya, kita mau ekspor ke suatu negara, produknya sudah di tahapan apa? Ya, produk kita ini di sana sudah tahapan apa? Karena beda ya. Di Indonesia sama di Amerika misalnya,
untuk satu produk bisa berbeda. Ya, di sini sudah growth, di sana masih, atau di sini masih introduction, di sana sudah growth, ya kan? Marketing plan untuk setiap tahapan ini pasti berbeda. Kita bikin marketing program untuk introduction, ya kan? Itu berbeda dengan tahapan growth, ya kan? Kalau misalnya kalau tahapan introduction itu banyak kita lakukan program-program activation. Nah, kalau di growth kita banyak programnya itu apa? Hard sell. Kita hard sell terus karena growth kan, marketnya membesar dan sekarang tertarik dengan produk kita, ya kita harus hard sell. Jangan bikin aktivasi pada saat growth, ya terlambat dan buang-buang waktu. Kalau juga kita bisa lihat kompetitor kita kalau sudah hard sell, kita hard sell gitu ya. Tinggal di mana kita memerankan strategi diferensiasi atau strategi-strategi yang tadi kita mau taruh di mana gitu kan. Nah, dari situation analysis ini kita juga bisa lihat nih apabila kita survei kompetitor kita ternyata pembesar ya, gajah-gajah ya, besar-besar semua, itu gimana? Ya kan? Bisa nggak kita cari value yang berbeda ya dengan yang mereka punya, ya kan? Karena kalau kita UKM, jangan takut sebetulnya kalau kita bersaing dengan perusahaan besar. Karena di kita kan, kalau UKM itu fleksibilitasnya tinggi. Kita bisa mengembangkan banyak value. Ya kan? Kalau mereka, birokrasinya panjang. Apalagi kalau sudah punya mesin. Ya mereka harus setel mesinnya, itu lama. Dan belum tentu BOD atau manajemen setuju dengan setel mesin yang berubah-ubah gitu ya. Jadi untungnya adalah UKM itu dia bisa fleksibilitas belajar fleksibel lebih banyak gitu ya. Sehingga bisa menciptakan value yang berbeda untuk menarik minat konsumen. Ya kalau kita nggak bisa cari value gimana, ya sudah. Kalau kita nggak bisa cari value-nya, kita supplier gajahnya aja gitu kan. Kita supply ke perusahaan-perusahaan besar itu. Ya kan? Nah, ini juga sebenarnya kan strategi. Dengan kita melihat kompetisi, turunlah strategi-strategi kita. Mampu nggak kita bersaing dengan gajah-gajah ini? Kalau kita nggak mampu bersaing, ya kita jadi suppliernya. Nah, strategi marketingnya kan berbeda. Lain dengan kalau kita berhadapan dengan gajah sama kita mensupport atau kita memasukkan produk kita ke perusahaan-perusahaan besar ini kan punya strategi yang berbeda-beda. Ini contohnya. Ya. Bapak Ibu bisa pakai 5 forces ini untuk menganalisa. Misalnya yang di tengah itu sisi persaingan di dalam ya. Kita survei satu negara, peran pemerintahnya bagaimana dalam mengelola supply demand, ada campur tangannya enggak, atau pasarnya bebas, ya kan? Kalau kita contoh misalnya, kalau kita ada contohnya, kalau di kita ini kalau kita bawang ya, bawang, cabai dan lain sebagainya. Kalau demand-nya meningkat, supply-nya berkurang, harganya naik, pada satu titik pasti pemerintah akan campur tangan. Ya, itu di Indonesia mau bawang, mau cabai, beras gitu ya, pasti ada begituannya. Telur, daging sapi, daging ayam gitu ya, pasti ada begituannya. Nah, kalau di negara lain bisa berbeda. Kemarin saya bahas soal Australia ya. Partai sekarang ini yang menang adalah partai liberalisme, ya kan, konservatif tapi liberal. Jadi sama sekali nggak ada campur tangan. Jadi supply demand itu hukumnya akan sebebas-bebasnya, harga bisa tinggi. Jadi gitu ya, bedanya kita dengan Australia seperti itu. Oke, yang selain sisi persaingan di dalam juga dari sisi supply nih. We are here. Kita kan berperan sebagai supplier ya dari negara lain ya. Sini ya. Setelah kita cek misalnya supplier untuk produk sejenis banyak, lalu harganya gimana nih? Berarti harganya akan bersaing ya. Terus bagaimana nih kalau dalam posisi seperti ini supplier sejenisnya banyak? Lalu mereka calon buyer pasti akan beli barang banyak nawarnya gitu ya. Ya kita harus siap menghadapi penawaran seperti ini. Strateginya gimana nih?
ya kita turunkan strategi dalam bisnis plan, misalnya kita hitung COGS, ya kita kasih harga untungnya sedikit ya, tapi minta pembayarannya cash, ya kan. Nah, kita kasih murah tapi kita bayar cash, itu strategi kita juga, itu bisa masuk ke dalam bisnis plan kita, ya kan. Nah, jadi kita nggak mengalami defisit modal gitu, ya, tapi kita bisa dapat cash baru barang kirim, cash barang kirim itu juga bisa. Nah, kalau supplier dikit, ya barangnya diperlukan, ya kita bisa menawarkan harga lebih tinggi, gitu ya. Lalu di buyer power itu sebelah kanan nih. Banyak pembeli, tapi profit kita mungkin akan membaik karena pasarnya berkembang. Tapi biasanya kalau kayak gini, sertifikasi dan ISO, kita akan diminta banyak ISO gitu loh, banyak sertifikasi oleh buyer ya, karena memang pasarnya sedang berkembang. Oke, lalu ancaman atau substitusi dan pendatang baru, ya. Nah, kita harus bisa mencari data. Kita harus bisa mencari data mengenai supply demand, data supply demand di negara tersebut. Bagaimana kendali supply di perusahaan-perusahaan di negara tersebut ya, untuk menjaga kontainer supply. Jadi kalau supply-nya tidak terjaga, maka substitusi akan masuk, barang substitusi akan masuk ke pasar, atau bahkan dari negara lain akan masuk. Nah, kita harus bisa cari data nih. Perusahaan-perusahaan di negara tersebut kan pasti produksi produk yang sama dengan yang kita suplai. Bagaimana menjaga kontinuitas suplainya mereka? Ya, itu perlu kita pelajari. Ya, oke. Untuk selanjutnya adalah marketing program. Marketing program ini, jadi dari hasil menganalisa situation analysis, kita bisa membuat strategi untuk mengantisipasi masalah-masalah marketing yang kita hadapi di negara tersebut. Ya, kita membuat strategi untuk menghadapi ancaman substitusi, menghadapi buyer power yang terlalu besar, atau menghadapi supplier atau kompetitor yang banyak. Ya, karena strategi ini menjadi kegiatan dalam marketing dan kegiatan ini membutuhkan biaya, maka kita harus menyusun dalam program-program tersebut ya, dalam bisnis plan yang sistematis, terukur, ya kita bisa bertanggungjawabkan, karena kita mungkin kita juga bukan pemilik, mungkin kita juga adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan, jadi kita harus bertanggungjawabkan nilainya. Jadi salah satu bentuk dari marketing programs ini adalah activation, ya kan? Kalau produknya masih baru, ini bisa menggunakan program-program ini. Teknisnya bisa bermacam-macam, bisa lewat pengiriman sampel secara agresif atau email masif ya, sifatnya memperkenalkan atau soft sell dalam suatu periode tertentu. Nah, lalu ada branding. Ini tahapan awareness produk setelah activation. Lalu ada sales program, atau kita biasa kenal dengan program penjualan. Misalnya, tadi contoh untuk penjualan cash, kita sudah siapkan perhitungan harga, data quantity untuk penjualan cash, kita harus siapkan dulu. Jadi pada waktu ada buyer yang mau cepat ya, oh saya mau harga murah tapi cash, saya siap cash tapi tolong siapkan datanya, kita udah siap gitu ya. Kita tidak perlu menghitung-hitung lagi, karena biasanya kalau yang kayak gini, yang cash kayak gini akan minta datanya cepat. Data selain itu tentunya ada sales program lain. Sales program lain yang seharusnya disiapkan seperti sales dengan kontrak. Misalnya untuk quantity yang lebih banyak, kita kasih ada diskon-diskon tertentu ya, kita harus hitung ya. Sales program dengan sistem bundling atau paket juga penting, harus kita siapkan juga. Jadi ini untuk strategi di mana kita punya masalah, ada risiko inventory produk yang kurang laku. Ya, ada yang fast moving, ada yang slow moving kan. Kita produk kan rata-rata nggak punya banyak ya, nggak ada UKM kita yang punya produk hanya satu macam ya. Pasti ada banyak produk. Nah, produk itu kan kecepatannya berbeda, ada yang slow, ada yang fast gitu ya. Sebagai contoh nih ya, produk desiccated coconut nih, DC. Itu kalau diproduksi
Hasil produknya 70% itu masuk kategori fine, 30% itu medium. Nah, sementara ini, saat ini, di pasar itu yang laku adalah medium. Jadi, karena demand pasar ini kan dinamis, seringkali tidak terkejar oleh proses produksi yang makan waktu lama. Nah, caranya gimana? Ya, bikinlah bundling. Misalnya, kalau beli medium, harus ambil yang fine-nya sekian persen gitu. Ya itu bisa aja, kalau harganya memang masuk, ya bisa aja buyer akan tertarik. Ya, lalu promotion. Ada promotion, kita biasa kalau di marketing ada ATL ya, above the line. Tapi untuk cari buyer di luar negeri, di NTI negara target ekspor mungkin nggak perlu ATL karena mahal sekali itu nanti. Ya, lalu kita biasa main di BTL aja, below the line. Ini biasanya masuk termasuk produknya katalog yang tercetak ya, katalog, brosur, mungkin ada poster-poster ya. Untuk yang digital ini medianya bisa melalui sosial media atau website perusahaan, ya kan? Nah, kalau di promotion itu tahapannya biasanya begini nih. Yang pertama awareness, ya. Awareness untuk memberitahu calon buyer bahwa perusahaan Bapak Ibu ini ada, eksis dan memiliki produk tertentu. Bisa menggunakan medianya itu bisa menggunakan company profile, website, sosial media, ya. Lalu engagement itu mengusahakan si calon proses di mana kita mengusahakan calon konsumen yang belum yakin untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa giring supaya beli, ya kan? Kita bisa giring ke tahap selanjutnya, yaitu tahap membeli, ya. Yang ketiga adalah conversion, from leads to buy. Jadi kita bisa menggunakan program atau program-program call to action gitu ya, langsung bisa meminta mereka untuk membeli. Contoh yang saat ini membeli langsung dapat diskon 50%. Nah, itu kan contohnya gitu ya. Bisa menggunakan sosial media untuk ini juga, untuk menyampaikan kontennya gitu ya. Lalu di digital juga kita bisa memonitoring feedback untuk mendapatkan respon dari konsumen kita, suka atau tidak, ya kan? Nah, kita menjawab solusi mereka atau tidak. Ini penting ya kan, karena lebih mudah dari kita untuk menjual ke orang yang sudah pernah beli ke kita daripada kita meng-create customer baru. Itu lebih mahal itu. Banyak riset yang bisa membuktikan itu, bahwa kita lebih mudah untuk mendekati consumer kita yang lama ketimbang kita mencoba meng-create customer baru gitu ya. Lalu product development juga bisa kita masukkan dalam marketing program. Karena produk itu kan tidak ada yang stay selamanya. Ya pasti ada waktunya decline. Ya, oleh karena itu peluncuran produk-produk yang sifatnya test market ya, itu bagian penting untuk pengembangan sebuah produk. Supaya tadi Pak Arief bilang PLC-nya tuh sustain. Jadi nggak hanya satu produk terus mati gitu ya, decline terus udah. Ya tapi harus sustain. Jadi pada saat itu tahap itu udah decline, kita sudah punya produk yang growth. Jadi bisa mengimbangi pemasukan kita, jadi tetap steady, tetap dalam angka nominal tertentu, ya. Nah, untuk soal product development ini saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memiliki produk portofolio yang cukup banyak. Apalagi musimnya sekarang ini berbeda ya. Pandemi ini merubah segmentasi kita sehingga banyak segmen baru, contoh segmen orang yang tidak mau keluar rumah gitu kan, itu segmen baru ya. Apakah dia membutuhkan produk kita? Memang perlu kita mempelajari itu juga. Jadi kita harus create produk karena segmennya pasti baru, ya kita create produk untuk mereka gitu kan. Karena produk ini kan dasarnya adalah segmentasi. Semua produk dasarnya segmentasi. Jadi kalau kita mau membuat produk, kita harus melakukan segmentasi. Nah, caranya gimana? Ya, caranya memang lebih detail. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan kami. Ya. Oke, selanjutnya
adalah konten marketing. Nah, kita membuat konten, biasanya itu 1 hari 1 kita upload gitu ya. Nah, kita bisa hitung berapa banyak konten yang harus dibuat. Misalnya dalam sebulan aja udah 30 hari. Ya. Jadi yang tren saat ini adalah kalau kita misalnya mau masuk ke China, itu di sana ada yang namanya KOL atau Key Opinion Leader. Jadi orang yang bisa memberikan pengaruh terhadap segmen target kita. Ini sebutannya kalau di China itu Wang Hong. Ini 83% di China itu pembelian terjadi karena peran KOL ini. Ya, apalagi kalau di China ini importer itu sudah banyak yang generasi Z. Jadi bukan millennials lagi, malah generasi Z juga jadi buyer nih sekarang. Jadi kita harus berpikir dengan cara generation Z ini berpikir. Mereka sangat dipengaruhi oleh internet. Nah, jadi kalau ke China jangan lupa strategi untuk menggunakan peran KOL ini. Biaya bisa dihitung. Kan range-nya besar ya, ada yang murah, ada yang mahal gitu ya, tapi kita bisa main di situ. Nah, ini juga salah satu contoh marketing plan-nya. Karena ada biaya untuk membayar KOL ini, maka kita harus masukkan dalam bisnis plan gitu ya. Karena nggak mungkin kan biayanya kita harus harus break even dalam waktu 1 bulan, kan sulit ya. Jadi kita harus installment dalam berapa bulan biaya-biaya untuk marketing ini. Contohnya siapa lagi kalau di Indonesia itu Chef Juna. Nah, Chef Juna atau Chef Juna di segmennya kuliner. Kalau kosmetik itu di Dr. Richard lah, misalnya gitu ya. Ya, karena ekspor ini sama dengan memasarkan produk, kita perlu melihat KOL ini di negara target ya, sesuai dengan produk kita. Produk kita ini siapa aja sih yang endorse-nya siapa aja. Ya. Oke, ada pertanyaan ini? Yes. Ini ada pertanyaan Pak, satu. Ini sebentar. Soal dari Pak Arito Bari. Ini yang pertama ya, boleh di-share pengalaman eksportir UMKM yang sudah berhasil, perlu waktu berapa lama dan memerlukan modal berapa dari memulai usaha ekspor hingga mencapai keuntungan, sehingga bisa menjadi motivasi bagi yang baru. Karena jika tadi mendengar penjelasannya tahun pertama harus merugi dulu, tampaknya agak horor gitu. Gitu Pak. Itu baru pertanyaan yang pertama. Mau dijawab dulu Pak? Ya. Ya UKM kalau mau share, ada yang waktunya kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun ya. Modalnya nggak besar. Kita punya banyak cerita ya di FTA. Modalnya nggak besar karena dia bukan produser juga, dia hanya trader aja. Trader untuk memulai usaha ekspor hingga mencapai keuntungan sehingga bisa menjadi modal. Yaitu modalnya nggak besar, waktunya kira-kira 1 tahun. Modal nggak besar maksudnya dia hanya perlu menggunakan uangnya untuk melakukan investasi komputer, membayar domain website sama alamat email yang profesional gitu ya, bukan Gmail, bukan Yahoo gitu ya. Itu aja di sekitar situ. Untuk modal produksinya sendiri dia masih beli ke pabrik gitu ya. Jadi ada di beberapa kita yang tidak besar lah ya. Waktunya kira-kira 1 tahun gitu ya. Kalau rugi dulu ya, ini kan kita nggak ngomong ruginya berapa gitu ya. Mungkin nanti dalam bisnis plan bisa kita bisa simulasikan kerugiannya seperti apa. Yang pasti harus ada pengorbanan lah. Sebelum kita mendapatkan sesuatu ya tetap harus ada pengorbanan. Kita mancing aja di sungai kan harus ada punya alat pancing. Entah itu alat pancing yang bagus atau yang sederhana, tradisional, tetap harus ada gitu ya. Nah itu kita nggak ngomong angkanya kan Pak. Jadi kita nanti mungkin bisa bahas lebih dalam ya. Yang nomor 2 adalah bagaimana cara melihat harga pasaran FOB. Harga-harga yang common. Kalau FOB, harga pasaran FOB, ini mungkin biaya produksi bisa nanya ke bisa Pak Arief nanti ya, mungkin yang bisa menjawab ya. Atau
nanti aja di sesi tanya jawab mungkin bisa Pak Arief nanti. Ini saya sebentar lagi soalnya 1 slide lagi. Ya, nanti saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Ari ya. Oke. Nah, ini satu lagi adalah performance metric. Ya, performance metric ini adalah kita harus melakukan pengukuran terhadap keberhasilan program kita. Ya kan? Pada saat kita membandingkan forecast dan aktual, pada saat bisnis plan nanti, sering sekali terjadi gap. Nah, ini yang kita sebut performance gap. Ya, antara forecast dan aktual itu sering terjadi ketidaksesuaian. Nah, ini yang menarik dan menjadi objek analisa kita. Nah, apakah strateginya salah? Ya kan? Kita harus menganalisa. Apakah strategi kita salah? Apakah karena resource kita berkurang atau resource kita kurang sehingga harga kita menjadi mahal? Ya, kalau harga kita mahal, penjualannya turun. Jelas ya. Nah, sebagai contoh gambar di contoh bisnis plan di bagian sales ini di gambar ini, misalnya terdapat rencana penjualan rencana penjualan pada bulan Mei tahun 2021 rencana penjualan sebesar 220 juta yang kita akan bebankan kepada saluran ekspor LCL yang ternyata tidak terjadi, mungkin ada masalah freight sehingga di cancel. Lalu penjualan hanya terjadi di domestic market dan marketplace. Akibatnya target penjualan kita yang sebesar 356 juta ini yang sudah kita declare sebagai objektif atau tujuan bisnis hanya terrealisasi 40 juta gitu ya. Ya tentunya kita menganalisa kemudian bagaimana kenapa tidak terjadi penjualan ekspor sebesar 270 juta itu kan. Mungkin karena ocean freight kita sedang di bulan itu sedang tinggi-tingginya atau karena manajer kita tidak berhasil meyakinkan buyer gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau OF tinggi lalu buyer membatalkan pesanan, lalu apa tindakan kita? Apakah marketing budgetnya diperlukan untuk dialihkan menambah biaya kelebihan ocean freight secara 50-50 dengan dengan buyer sehingga transaksinya tetap terjadi. Nah, ini ada action marketing plan nih di sini. Ya, contohnya inilah kira-kira. Atau kalau ternyata manajer tidak berhasil mendapatkan buyer atau tidak berhasil meyakinkan buyer, apakah kita perlu ganti dengan yang mampu? Ya, di sini ada action di HRD, di SDM-nya. Dan lagi secara total bisa saja sel sebesar 40 juta ini itu sudah mengganggu bagian lain, misalnya produksi itu yang sudah membeli bahan baku dan bahan lain senilai jutaan ya. Ya akibatnya kalau dia udah beli bahan baku, ya akibatnya secara total perusahaan itu akan minus. Karena pengeluarannya lebih banyak daripada income-nya gitu ya. Nah, ini salah satu performance metric dalam bisnis plan yang ini hanya sebagai contoh aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu nanti bisa konsultasi dengan cara yang dengan kasus yang lebih tepat dengan produk dan kapasitas perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sampai di summary-nya. Di summary ini adalah yang pertama kita menentukan objektif dalam bisnis ekspor ke suatu negara, hitung dulu market potensialnya ya. Di market research pertemuan kedua kita sudah bicarakan itu. Di tahap selanjutnya melalui situation analysis kita akan hadapi apabila melakukan ekspor ke suatu negara, kita tinjau dari kompetisinya. Ya kan, bisa pakai pendekatannya bisa apa aja, bisa five forces, bisa SWOT. Ya, yang ketiga adalah bagaimana membuat marketing strategi dan marketing program untuk mengantisipasi masalah apa yang akan kita hadapi di negara tersebut. Ya, yang keempat adalah membuat performance metric, mengukur keberhasilan dari strategi kita. Ya, kita di sini akan gunakan business plan ya. Di dalam business plan ada forecast dan actual. Ya, hasilnya itu mengindikasikan tingkat keberhasilan. Mau minus, mau plus, ya kan? Itu keberhasilan kita di situ. Kita bisa menganalisa. Ya. Dari saya pembahasan untuk marketing plan hanya sekian. Demikian penutup dari saya. Semoga informasinya bisa berguna bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kita bisa masuk ke tahap tanya jawab ya.
Ya baik, Pak Lukas. Terima kasih paparannya. Mungkin kita lanjutin untuk yang pertanyaan dari Pak Arif atau Bari tadi ya. Bagaimana caranya untuk melihat harga pasar FOB barang-barang yang common? Misalnya produk turunan kelapa, PCO, kokopit, cocoa fiber, briquette, agar bisa menentukan harga selain menutupi biaya produksi dan keuntungan. Juga agar bisa bersaing dengan yang lain. Ini mau dijawab oleh Pak Lukas atau Pak Arif? Lebih mirip ke produksi ya. Pak Arif ada? Halo Pak Arif. Tadi sebelumnya izin sih Pak Arif sebentar, katanya nanti akan balik lagi. Mungkin boleh di insight-nya dulu Pak Lukas. Ya. Oke. Tadi mana ya? Yang nomor 2 ya. Iya, Melihat harga pasaran FOB, barang-barang yang common. Agar bisa menentukan harga selain mutu bisa. Ya, jadi ini kan price struktur ya kalau menurut saya ya. Jadi pada saat ini kan harga pasaran FOB kan berarti Bapak harga yang Bapak tawarkan ke buyer ya. Nah, itu Bapak hitung dulu. Ada ongkos tracking, ada ongkos staffing, ada ongkos biaya kontainer. Ya. Ada ongkos mungkin tracking ini adalah biaya dari tempat Bapak ke pelabuhan. Nah, ini Bapak bisa pitching beberapa perusahaan truk yang kira-kira harganya bisa memadai, bisa lebih murah gitu ya. Jadi Bapak bisa dapat harga semuanya, ya kan? Termasuk biaya bahan bakunya, ya kan? Apa itu VCO? Kalau ini kan saya lihat Bapak misalnya bukan produser, Bapak trader, Bapak harus beli dari pabrik, ya kan? Nah, itu Bapak harus mungkin pitching juga quality sama harganya seperti apa, ongkos angkutnya juga. Nah, gitu. Jadi kalau bisa dapat di sini strateginya adalah Bapak harus punya perusahaan-perusahaan truk atau perusahaan-perusahaan yang bisa Bapak negosiasikan harganya. Strateginya di situ. Jadi harus banyak. Bapak harus pitching, rajin pitching gitu ya. Pitching itu mencari harga gitu ya, mencari harga yang tepat gitu. Berapa biayanya, berapa ongkos kontainer juga Bapak harus pitching juga. Jadi nggak tergantung dari satu supplier gitu ya. Nah, diharapkan sih Bapak bisa menentukan harga yang bisa memilih harga yang murah untuk kemudian Bapak bisa jual untung berapa persen gitu kan. Ya, diharapkan bisa dapat untung gitu Pak. Oke, yang ketiga, nomor 3 adalah cara mengecek persyaratan produk. Nah, ini lebih ke Pak Arif ya. Coba cek Pak Arif, apakah sudah hadir lagi atau belum? Iya, halo Pak Arif. Kalau nggak ada, nanti saya jawab lagi. Sepertinya belum ada sih, Belum Pak. ada, oke. Ya, bagaimana caranya mengecek persyaratan produk yang akan kita jual ekspor? Apa bisa dicek mandiri atau bertanya ke calon buyer terkait impor? Jadi, nah ini, makanya awalnya adalah negaranya mana? Ya, negara itu nanti yang akan memberikan jalan. Jadi kalau misalnya ke Amerika itu kita harus cek ke USFDA, ya kan, harus sesuai dengan sana. Kalau Jepang apa, kalau Australia beda lagi. Jadi kalau Jerman lain lagi. Terus produknya juga apa, ya kan? Nah, kita memang harus cari tahu. Kalau bisa calon buyer memberikan info soal sertifikasi, enggak, itu ya ditunggu juga sama kita. Tapi kalau enggak ya kita bisa cari sendiri kok. Jadi nggak sulit sebetulnya untuk mencari mencari persyaratannya seperti apa. Dan lagi di pertemuan kedua itu Pak Ponirin sudah menjelaskan kan di macmap.org itu ada sertifikasi yang diperlukan kalau kita untuk masuk suatu negara, misalnya bambu atau produk furniture itu ada sertifikasinya apa aja, labelingnya caranya bagaimana, packagingnya seperti apa, persyaratan untuk produknya sendiri seperti apa, itu ada semua di situ. Nanti
bisa juga konsultasi sama kita, Pak. Ya. Jadi kira-kira bisa menjawab ya, Pak Ari ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Baik, dari... terima kasih Pak Lukas. Ini ada satu lagi Pak, dari Ibu Juju Suhaiti. Oh, ini memang pertanyaannya untuk saya ya, buyer. Dapat bayar luar negeri. Nah, ada 1001 jalan, Bu, mendapatkan bayar di luar negeri ya. 1001 itu maksudnya ada bisa lewat aplikasi, bisa lewat pameran, ya kan. Bayar itu juga kan ada business to business atau business to customer ya. Apakah customer langsung ya, apakah supermarket, apakah dia trader, ya kan? Apakah dia juga pemerintah mungkin, apakah dia konsumen rumah tangga. Contoh kalau kita ke Jepang ya, itu ya bayar di sana nggak harus berupa PT. Ya, penduduk di sana siapapun, ibu-ibu gitu ya, bisa impor gitu. Jadi bayar ini banyak macamnya dan caranya juga beda-beda. Jadi sekali lagi definisikan dulu negaranya apa nih, produk ibu apa. Ibu atau Ibu Juju kalau nggak salah produknya kain ya, eco itu ya, ecoprint ya. Ya kalau ecoprint itu tentunya mungkin Eropa, Amerika, Jepang juga ada sih. Nah mungkin pemasarannya dengan cara pemasaran itu kan berarti belum bayar ya, belum dapat bayar. Itu dengan cara YouTube. Karena YouTube nomor 1 di sana. Di kita Facebook, di sana YouTube. Ibu nanti bikin kontennya video, ya kan? Jelaskan cara bikinnya, lalu kalau bisa ditambah ada pemasarannya, misalnya apa namanya ecoprint ya, bentuk seperti ini, misalnya gambar seperti ini didapatkan dari daun apa, ada cerita-ceritanya lah. Nah itu yang membuat buyer akan tertarik. Sekali lagi, kalau Jepang itu kan bukan karakter Latin ya, jadi kita harus mempromosikan dalam karakter kanji, karakter Jepang. Nah itu Ibu Juju harus siap. Mungkin menyewa mahasiswa sastra Jepang untuk membuat ininya untuk mengedit kira-kira kalau untuk mendapatkan karakter Jepangnya translate aja dari Google udah bisa. Ya, tapi kan belum sempurna. Sedangkan kalau promotion itu harus sempurna, harus bisa dibaca, harus bisa pada saat si customer membaca promotion kita, itu sudah bisa menangkap value add-nya apa. Ya kan? Nah, untuk itu Ibu perlu menyewa satu mahasiswa mungkin tingkat 4 yang sastra Jepang untuk mengedit, menyempurnakan hasil translate seperti itu. Gitu, Bu. Nah, diharapkan setelah informasinya sudah sempurna, informasi promosinya, nanti baru kita bikin company profile untuk mendeliver promosi Ibu kemana-mana. Jadi kita punya saluran di ITPC, perwakilan perdagangan kita di Jepang itu juga kapan itu memiliki Instagram untuk mempromosikan produk-produk dari Indonesia. Selain itu di YouTube-nya nanti Ibu juga harus sudah punya tulisan-tulisan untuk mendukung konten produk Ibu di YouTube gitu. Saya rasa gitu bisa dapat bayar. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang lainnya ada yang mau bertanya lagi kah? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya belum ada ya Pak ya? Belum ada, oke. Kalau gitu saya aja yang nanya Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Mungkin nih Pak, kalau misalnya saya sebagai pebisnis baru gitu ya, dan belum tahu nih produknya apa, jadi kan saya paling cari apa yang tren gitu kan sekarang, dan gitu cari apa yang negara mana yang butuh. Tapi kan yang namanya bisnis, kita kan nggak mungkin cuma sekali untung gitu ya, kita pinginnya bisnis itu berkelanjutan, tiap bulan ada pemasukan gitu, apalagi kalau udah punya karyawan gitu ya Pak ya. Ya. Untuk itu mungkin nih kalau gimana ya, maksudnya maintain
supaya kita tuh selalu dapat income di tiap bulannya, Pak. Misalnya kita produknya pertama kelapa, cuman mungkin berapa bulan mungkin kelapa itu cuman apa ya, cuman laku di beberapa bulan aja, tapi beberapa bulan yang lain itu beda lagi nih lakunya, beda musim, beda lakunya beda gitu, Pak. Apa wajar gitu kita ganti-ganti gitu, Pak? Ya itu dia, makanya kita perlu strategi ya. Karena misalnya kita mentargetkan tiap bulan ini penghasilannya omsetnya 100 juta gitu ya. 100 juta ini kan harus kita analisa. Dapatnya dari mana aja nih 100 juta, ya kan? Kalau tadi saya jelaskan kan saluran pemasaran, ada ekspor, ada marketplace, ada domestik, ya kan? Nah, itu juga bisa. Jadi si kelapa ini kita bisa bikin produknya untuk ekspor, harus dikemas dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Atau untuk marketplace, yang mana kalau untuk marketplace berarti kita nggak bisa kemas dengan produk yang gramasinya besar. Mungkin sekilo nggak bisa tuh, paling cuma 200 miligram gitu ya maksimum gitu kan. Nah terus kalau domestik bagaimana? Nah domestik ini kita bisa cari lagi B2B-nya, toko-toko yang mau menerima produk kita gitu kan, supaya targetnya apa, 100 juta tiap bulan ini bisa terpenuhi gitu. Jadi harus apa? Harus banyak saluran. Kalau pengalaman saya di consumer goods itu harus banyak saluran. Jadi nggak hanya mengandalkan Horeca, pasar, marketplace, apalagi marketplace saingan banyak gitu ya. Atau ekspor aja itu nggak hanya itu, harus semua saluran kita ada. Dan untuk itu memang capek ya, tapi ya itulah konsekuensi dari semua bisnis kan sebetulnya kita harus mau capek. Kalau nggak mau capek, invest ya kan, invest orang gitu kata Pak Arief tadi kan. Tapi kan kata Pak Ari tadi horor, takutnya ruginya gede gitu kan. Ya itu ada keseimbangan lah antara hire orang atau kita kerjain juga, itu ada keseimbangannya di mana supaya kita nggak terlalu capek, masih bisa mikirin strategi, tapi juga punya orang gitu kan. Jadi itulah harus ada keseimbangannya. Nah itu Bapak Ibu yang paling tahu kapasitasnya ada di mana. Dan juga kalau menentukan suatu objektif, targetnya ya nggak usah terlalu besar. Yang penting kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil, kita udah konsisten menggunakan bisnis plan, kita udah puas, nah kita naikin, pelan-pelan kita naikin. Begitu. Ini Pak Ari mau tanya kayak ini. Ya, ini Pak Ari kayak mau tanya, silakan di-unmute aja, Pak. Oh iya. Ya, punten Pak Lukas. Ini mau bertanya lagi Pak, ini terkait kalau tadi mungkin penentuan harga, tadi FOB udah dijelasin ya Pak ya, untuk FOB. Nah, sekarang untuk harga-harga ini mungkin Pak, harga pasaran apa yang biasanya bayar dari luar cari gitu ya, kan mereka juga tentu dapat penawaran dari banyak pihak juga ya Pak ya. Ya. Nah, maksudnya kita ingin tahu berapa sih kira-kira yang berkembang di pasaran. Kan kita nih ceritanya baru masuk ya Pak ya. Nah yang sudah ada harga-harga di pasaran itu gimana sih caranya, cara nyarinya itu harga sehingga nanti kita bisa ini juga gitu, bisa apa jaga-jaga juga gitu ya, harga agar nggak kemahalan juga gitu, tapi juga nggak kemurahan juga gitu. Itu mungkin Pak, nanti sumber informasinya dari mana tuh Pak? Terima kasih Pak, itu mungkin Pak. Bapak mungkin harus pakai strategi gini nih. Tapi ini bukan main licik-licikan ya. Tapi kompetisi ini memang kita ketat ya. Bapak harus jadi berpura-pura jadi buyer. Oh gitu. Bapak jadi buyer, Bapak tanya produsernya bisa dapat harga berapa, gitu kan? Jadi Bapak bisa aja Bapak bisa mendapatkan harga yang real di market seperti apa gitu. Tapi Bapak harus punya kamuflase lah ya. Bapak suruh teman Bapak yang dipercaya untuk cari tahu gitu ya. Atau Bapak cari tahu sendiri dengan cara kamuflase gitu kan. Sebetulnya yang kayak gini kan sudah hati-hati juga karena kita juga punya kompetisi, kita punya kompetitor, jadi saling punya strategi lah dalam mencari atau mengeluarkan harga gitu. Kita bertanya ke siapa Pak? Ke produsen atau ke sesama eksportir atau ke sesama eksportir berarti ya? Atau produsen ya?
Ke produsen, ya, yang sama-sama eksporter, Oh iya, iya. ya kan? Ya. Gitu. Saing Jadi berarti mau apa ya? tahu nih, ya kan? Kompetitor ya. Ke kompetitor tanyanya. Kan mereka juga saling bayar. Bapak harus berpura-pura jadi bayar gitu. Ceritanya gitu. Tapi bayarnya dari dalam negeri. Kita ngaku dari luar negeri atau dari dalam negeri, Pak? Ya, Bapak bisa aja pakai apa namanya? Kan kelihatan Pakai nomor atau, kita kelihatan, Pak. nah, pakai email aja, Pak. Pakai email pakai bahasa Oh, Inggris. Oh iya, siap. Pakai email pakai bahasa Inggris, ketahuan dari luar negeri kan gitu. Bukan di bawah. Ya, siap, Pak. Siap. Ya karena kayak gitulah trik-triknya ya. Oke, terima kasih Pak Lukas ya. Oh Cukup, iya. Pak. Nggak tahu. Baik, terima kasih Pak Ari. Sudah nih, Mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Kebetulan waktunya juga udah habis. Mungkin satu penanya lagi deh. Ya, Bu sebetulnya waktunya nggak akan habis dah, kita masih bisa ditanya di kantor. Waktunya sudah udah melewati emang waktu kita Nah, jadi ini sih planning kita. Kalau nggak sempat nanya sekarang, masih Oh ya. sangat banyak kemungkinan bisa diteruskan pertanyaannya ke ke Mbak Hilmi atau ke Mbak Desi ya. Bisa Ya. juga langsung nanya, nanti saya jawab gitu. Atau nanti teman-teman Pak Arif atau Pak Poderi akan jawab gitu. Baik Pak, kalau gitu mungkin kita tutup aja gitu ya Pak ya. Enggak, oke boleh. Jadi kita mungkin pertanyaannya tertulis nanti ya. Mungkin kita tutup aja untuk acara coaching klinik hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada coaching klinik ngomongin business plan ke tahap 2 ya. Ngomongin financial plan. Ini lebih ke cost structure sama managing exchange rate risk-nya gitu. Nanti sama Pak Ponirin sama Pak Arif juga untuk minggu depan. Paling terima kasih atas paparannya Pak Arif, Pak Lukas. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk para peserta. Mari kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Silakan untuk. Terima kasih, Coach semuanya. Selamat sore. Sore, Bu.